Siap, siap. Sampai di sini kayaknya banyak yang tertarik buat jadi muridnya Mas Rofi nih kayaknya. Penjelasannya enak banget, detail. Amin. Ya, nih FYI teman-teman ya, Mas Rofi kan dosen di PPM School nih. PPM School kan sekolah manajemen pertama ya Mas Rofi ya di Indonesia. Ada ini Benar. juga manajemen program manajemen S2 buat teman-teman, dan sekedar info ada ini juga loh beasiswa penuh ya Mas Rofi, ini selingan aja aku mumpung inget maksudnya. Ada beasiswa penuh S2 nih buat teman-teman, siapa tahu ada yang pengen jadi muridnya Mas Rofi. Aku kalau udah bukan emak-emak beranak dua, kayaknya aku mau nyalonin jadi murid aja di situ. Ya, kapan lagi ya dapat dosen enak jelasinya dan juga praktikalnya dapat. Wah, udah satu paket itu. Oke, oke. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan nih. Kita udah ngobrolin resesi. Terus yang dari tadi kita singgung juga soal inflasi, stagflasi nih Mas Rofi. Mungkin boleh jelasin lebih detail lagi nih Pak dosen ke teman-teman ngerti saham malam ini. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita memang lagi di masa di mana udah ada perang gitu ya, udah ada pandemi gitu. Bahkan saya kalau mendengar ada konferensi tuh kita kayak jadi the perfect storm gitu, Mbak Mbak Friska. Udah pokoknya Oh, sempurna yang namanya badai itu. Mau kita kena badai alam lah, hujan, banjir dan sebagainya. Mau kena apa istilahnya ini ya, kita kan lagi rame, ada perusahaan yang bagus ternyata kemudian iya. bermasalah, ada perusahaan yang Oh, apa istilahnya abu-abu gitu, dan masih banyak lah istilahnya. Jadi kita masuk di sini di perfect storm. Jadi memang teman-teman semua harus hati-hati ya dalam apa istilahnya memilih suatu aset untuk jadikan iya. portofolio. Hmm. Nah, jadi kalau saat ini kita memang lagi ngadepin inflasi. Karena sebetulnya lanjutan sih Mbak Friska dari masa pandemik yang kemudian dulu kita lancar-lancar aja ya ngambil barang dari Iya. Cina, dari Singapura, kita dulu lancar. Tapi sekarang karena adanya pandemi, kemudian kita jadi banyak terputus nih supply chain. Maka dari itu kemudian kita menghadapi masalah kayak minyak goreng. Apalagi nih Mbak Friska yang jadi rame Wah, banget itu ya. ini emak-emak aja di pasar kita udah ngeluhnya cabai naik, bawang naik, segala macam naik. Ini emak-emak tetangga-tetangga ibu-ibu aja udah pada ngeluh kayak gitu, Mas. Benar, benar. Jadi karena artinya dulu awal-awal di masa pandemik itu permintaan kan turun banget ya. Ya, Kita mungkin apa fokus kepada kesehatan, jadi mungkin beli-beli dan sebagainya mungkin juga berkurang. Kemudian setelah pandemik mulai sembuh, mulai kita mulai masuk ke endemik, permintaan naik mendadak. Makanya kenapa kemarin kayak harga pesawat terbang gitu ya, tiketnya ya itu mahal tiket-tiket banget mahal. gitu. Betul, betul, karena pesawat pada masa pandemik yang leasing sewa guna itu dibalikin lagi, sehingga kemudian jumlah pesawatnya sedikit, harga tiketnya jadi mahal. Artinya di pasar itu sekarang terjadi permintaan dan penawaran yang gak stabil sih Mbak Friska. Hmm, Itulah kenapa kemudian di Amerika, karena mereka sektor hmm, jasanya sangat kuat, sangat tinggi, hmm. kena inflasinya lebih tinggi. Kalau kita Mbak Friska mungkin sebagian dari teman-teman tinggal di depan aja gitu ya, nanam cabe gitu kan. Aduh, Benar nggak Mbak Friska? Nanam bener-bener cabe, nanam ini apa gitu. ya, menguntungkan banget ya buat teman-teman yang udah dari dulu punya tanaman cabe, kangkung, sayur segala macam deket rumah. Ternyata bisa mengantisipasi ya, paling nggak jadi ini hedgingnya di saat inflasi. Benar. Artinya kan memang di masa inflasi itu kita harus nyimpen cash sebanyak mungkin, sehingga kita Tuh. berupaya untuk yaitu tadi kebutuhan kita terpenuhi dengan cara swasembada Hmm, gitu. Makanya kenapa tuh. kemudian market kita juga ini ya inflasinya nggak tinggi-tinggi Hmm, kayak di negara barat gitu Mbak Priska. betul. Makanya ini juga ngefek banget tadi ke perusahaan. Perusahaan juga menghadapi masalah yang Iya. sama. Makanya kenapa kita harus ngecek bagaimana laporan arus kasnya gitu setiap kuartalan. Itu sih Mbak Priska. Oke, siap itu teman-teman ya, udah dikasih kata kuncinya. Jangan lupa di saat pasar yang unpredictable kayak gini,
double check lagi ya arus kasnya, laporan arus kasnya atau cash flow perusahaan seperti apa. Karena memang efisiensi emiten di saat market kayak gini tuh penting, seperti yang tadi Mas Rofi infokan. Nah, Mas Rofi boleh bagi-bagi juga Hmm. mungkin ya kayak tips triknya nih di tengah market yang mungkin kita bilang ya pokoknya lagi volatile kayak gini, kayak gimana nih buat teman-teman kebanyakan newbie di sini. Dan juga Oke. sahamnya juga mungkin boleh kalau mau spill. Saya mungkin nggak berani Mbak Rizka ngomongin saham, saya takut ya. Oh Karena iya, kan oke. entah takut dibilang pom-pom dan sebagainya. Oh Tapi iya, mungkin saya oke, ini aja benar-benar. teman-teman mungkin ngasih beberapa kayak rasio apa sih yang sering saya pakai gitu ya. Terus kemudian kalau teknikal pakai apa gitu. Itu aja sih mungkin Mbak Rizka ya. Kalau Ya, sahamnya boleh. saya nggak berani. Iya, benar-benar karena sekarang itu risiko dianggap pom-pom itu banyak banget. Jadi udah mending kita ngasih bantu advice aja ya Mas Rofi ya. Mm, mm. Pertama gini, teman-teman nggak susah kok sebetulnya. Tapi itu penting banget buat kita, kan kita udah capek-capek misalnya ngumpulin duit ya, terus kemudian kita investasikan. Jangan sampai kita investasi di sesuatu yang kemudian tidak memberikan manfaat gitu. Maka mungkin ada beberapa rasio nih yang boleh dipakai. Pertama, kayak rasio sustainable growth. Mbak Friska pernah dengar nggak sustainable growth? Nah, itu sederhana kok, teman-teman. Itu tinggal ngitung ROE dikalikan dengan retention ratio. Itu yang sering saya pakai. Jadi ROE-nya dikalikan dengan laba yang sudah dikurangi dengan dividen. Seperti itu. Nah, itu biasanya saya kalikan. Nanti kalau dia di atas dalam kuartalan gitu ya, kan kita mungkin dapat laporannya kuartalan gitu. Nah, selama 4 kuartal berturut-turut dia konsisten tinggi. Misalnya di atas growth, rata-rata sustainable growth Indonesia itu kita masih di angka sekitaran rentang 3 sampai 8 Mbak Friska. Nah, jadi kalau misalnya ada yang sampai 8 itu saya udah langsung pick. Dan itu memang membantu saya terbukti selama 3 kuartal berikutnya dia stay di terus growth lah istilahnya begitu. Apa sih sustainable growth itu? Kalau di kelas sih pasti saya udah bahas sampai detail ya. Tapi kalau di sini pelan-pelan aja sih Mbak Friska, dikit aja. Sustainable itu artinya perusahaan bisa tumbuh gitu ya, tanpa harus utak-utik pendanaannya. Jadi dia bisa tumbuh terus gitu Mbak Friska, stabil. Nah itu dia di titik berapa? Tiap perusahaan ternyata berbeda. Nah, saya daripada menggunakan pair yang kebetulan kalau marketnya swing banget itu pairnya juga nggak bagus. Artinya kadang-kala akurat, kadang-kala enggak. Jadi nggak saya pakai. PBV mungkin saya pakai tapi jangka panjang gitu ya. ROE saja itu masih kurang sehingga saya menggunakan sustainable growth. Itu juga sebenarnya rasio yang dipakai sama Warren Buffett sih, Mbak Rizka. Saya juga nyoba, ternyata lumayan akurat. Itu sih mungkin yang pertama. Kemudian teman-teman kalau tertarik dengan saham yang bisa dividen gitu ya, kan seneng nih kayaknya. Bapak kan seneng nggak? Nyari nggak yang ada dividennya? Oh itu pasti. Kayaknya hampir semua yang jadi goals besarnya investor itu ke dividen juga Mas Rofi, passive income-nya. Nah, kalau kita nyari dividen, berarti kita harus punya kemampuan prediksi perusahaan bisa ngasih dividen atau tidak. Itu kita mungkin bisa ngasih dari historis. Tapi kan dividen itu kan berasal dari keputusan RUPS ya, Mbak Rizka ya, kadang dikasih kadang enggak. Maka kita balik lagi yang tadi, laporan arus kasnya. Kalau laporan arus kasnya itu positif gitu ya, teman-teman nanti kan bisa dicek ya, laporan arus kas itu ada 3 gitu ya, arus kas investasi, operasi, dan pendanaan. Nanti kalau dicek dia ternyata positif banyak, itu ada kemungkinan perusahaan mampu, sanggup. Jadi kita lihat kalau dia sanggup ngasih dari kinerjanya dia ngasih dividen, ya kita stay aja tunggu-tunggu RUPS-nya. Tapi kita analisis dulu terlebih dahulu. Saya juga gitu sih, dan ternyata lumayan Mbak Priska ngebantu lah, beli cimol kayak beli bener nggak Mbak Priska? Iya, benar buat jajan tipis-tipis lah bahasa anak sekarang tuh. Bener bener. Nah kalau Mbak Priska sendiri rasio apa saja nih yang dipakai sekarang? Saya pengen tahu deh, coba sharing.
aku tuh dari zaman awal dulu ya sampai sekarang tuh kayaknya rasio yang dipakai ya jujur itu aja ya, selain ROE juga pakai, PBV pakai. Terus aku biasanya pakai ini juga sih, growth-nya, IPS-nya juga kadang aku perhatiin juga. IPS growth-nya ya, maksudnya pertumbuhan IPS-nya. Terus selain itu nggak banyak ya, paling pair ya, nggak semuanya aku ambil sih, beberapa, 5 aku cukup udah rasio ambil 5. Oh, oke, oke. Siap-siap. Berarti ini Mbak Friska juga termasuk fundamental banget ya. Nah, Enggak, tadi enggak banget juga sih. Aku pokoknya ini aja udah mulai masuk. nyoba technical ya kayaknya ya. Eh, justru aku tuh berawal dari technical. Dulu kan Oh, oke, masih oke, masih baik. masih waktu mahasiswa aku belum belajar fundamental ya, masih apalagi dulu ya 2010 kan masih jarang banget, maksudnya banyak kan orang senangnya trading lah di zaman itu. Jadi ngikutin gaya teman-teman yang lain juga pada technical ya, aku belajar technical. Baru makin tua makin makin ngerasa oh ternyata fundamental itu juga penting banget. Bener, itu karena kita itu bakal jeblok ya. bener. Kalau aku sih mikirnya trading itu opsional, tapi investasi dengan tahu fundamental itu suatu kewajiban yang harus kita pelajarin, karena nggak mungkin selamanya kan kita sampai kakek nenek trading. Tapi kalau investasi sampai kita meninggal pun masih bisa gitu diwariskan. Amin ya, bisa sampai ke anak kita. Jadi kemudian masalah generasi sandwich di Indonesia bisa makin sedikit ya. Karena Amin. memang salah satu kita threat apa ya, tantangan kita itu adanya di generasi sandwich gitu. Artinya memang Betul. generasi yang sekarang harus menopang dirinya gitu ya, dan juga generasi sebelumnya. Itu juga yang ditakutkan Mbak Friska, kita sampai nanti tahun 2030 bisa menjadi kayak yang itu ya, prediksi-prediksi kita jadi Iya. 6 teratas ke 7 teratas. Kita jadi kayak di middle income trap nih gitu. Makanya Semoga kalau tidak misalnya tidak kalau misalnya terjebak teman-teman sama. kalau teman-teman itu nanti apa punya strategi investasi yang baik gitu ya, kemudian bisa tumbuh gitu, nggak cuma menyelesaikan masalah diri sendiri ya, tapi ternyata turut membantu di masalah negara kita. Benar. Ya Demografi intinya bonus tuh, ya. iya, multiplier efeknya itu ada, nggak cuma untuk keuntungan pribadi kita aja ya, urusan cuan pribadi itu enggak ya, ini namanya pasar modal lah. Nah Mas Rofi, aku mungkin mau menyampaikan ke teman-teman nih, boleh nanya apapun di itu kotak Q&A ya. Di kolom komentar boleh, tapi takutnya ketutup. Nah sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan masuk, aku kepo juga nih di PPM School, selaku dosen yang aku tahu di PPM School ini kayaknya satu-satunya kampus yang benar-benar menerapkan teori dan praktikal secara bersamaan, apalagi untuk keuangan dan investasi. Mereka semua dituntut jadi investor juga pastinya. Itu di sana gimana ya ininya ya, aspek belajar investasi, dimensinya, perubahannya itu seperti apa, mengikuti marketnya kah atau seperti apa cara mengajarnya dan lain-lain, Mas Rofi? Oke. Nanti kalau misalnya memang kuliah pasti diajari lengkap ya. Pertama sih saya kalau ngajarin teman-teman nanti bareng sama saya, kita belajar memahami market dulu. Cara kita membaca market itu kayak gimana sih Mbak Friska? Kita lagi harus masuk, harus keluar, itu kan penting banget ya. Karena itu juga membantu kita apa istilahnya mempertahankan cash flow kita. Salah satu yang ditakutkan itu kan kita masuk di market yang pas lagi nggak bagus, kemudian jeblos buahnya banget, kemudian kita kapok Iya. gitu. Nah itu Iya, kan ngeri banget. betul. Yang ditakutkan itu kapok itu benar. Nah jadi awal-awal sih saya ngajak teman-teman gitu ya, baca chart gitu, kemudian hitung pakai Excel gitu untuk tahu market itu kayak gimana. Baru kalau sudah tahu, eh, saya mungkin ngajak ke ini Mbak Friska, teori-teori konsep yang ada hubungannya dengan investasi supaya teman-teman punya banyak pilihan lah. Sebetulnya kita bikin portofolio itu ada yang apa aja sih ya, A, B, C, D, E. Nah itu tuh saya ajak teman-teman belajar bareng supaya nanti bisa pakai yang mana gitu. Karena nggak cuma satu Mbak Friska bikin portofolio itu, banyak caranya. Betul. Benar-benar. Wah, ini berarti tetap update terus juga ya mahasiswa-mahasiswanya Mas Rofi ini ya di kampus ya. Pasti,
pasti. Oh ya, dosennya aja begini, pasti diajak portofolionya cakep semua nih mahasiswanya. Amin. Kadang saya pengen nanti ke depannya, tapi memang kita gak akan bahas saham aja sih Mbak Friska. Iya, Kita bahasnya luas banget karena kan pasar di keuangan, Binyarin pasar kita modal. punya banyak banget jenis aset ya. Jadi teman-teman yang pengen penasaran juga di kripto, kemudian di blockchain itu juga teman-teman saya ajak tuh ngelihat hasil risetnya kayak gini, terus teman-teman kalau nyoba kayak gini, jadi tahu fundamental-fundamental aset itu kayak gimana. Itu sih Iya, Mbak Priska, jadi lebih lengkap benar-benar. lagi. Benar. Keywordnya adalah berdasarkan riset ya teman-teman. Jadi nggak ada omong doang atau alias omdo atau asbun asal Betul, bunyi ya. Tapi memang sudah ada betul. risetnya. Karena selama ini kan yang kita tahu banyakan itu asal ngomong tapi belum baca risetnya seperti apa gitu. Jadi udah langsung ini aja ngasih statement duluan. Itu enaknya nih kalau jadi mahasiswanya Mas Rofi. Nah, Mas Rofi kita mulai nyicil mungkin ya. Menjawab nih pertanyaan teman-teman yang udah mulai banyak masuk nih. Oh ya, sekali Boleh, lagi minta infokan nih ya FBI teman-teman ya, PPM School ini ada jurusan Magister Manajemen juga ya dan lain-lainnya, dan saat ini sedang membuka beasiswa fully funded ya untuk S2-nya buat teman-teman yang berminat mungkin ya, yang mau jadi mahasiswanya Mas Rofi bahkan jadi dosen pembimbingnya nanti pas tesis, silahkan ya coba-coba daftar, kepoin ya info berikutnya di Instagramnya PPM School aja, langsung follow. Oke, kita coba jawab dulu nih pertanyaan yang pertama. Nah, ada dari Mbak atau Mas ini ya, sebentar. Sebaiknya untuk mengatur porto itu idealnya berapa banyak sektor dan emiten. Nah, ini banyak juga biasanya nah, pemula nanya seperti ini nih. Komposisi ya, komposisi portofolionya seperti apa, Mas Rofi? oke, baik. Sebetulnya portofolio kan kita pakai untuk mengelola supaya risikonya menjadi semakin kecil. Hmm. Jadi kita butuh pasangan aset-aset, terutama saham yang bagus-bagus nih, hal yang terbaik Hmm. lah buat teman-teman sekalian semua. Nah, kalau dari riset 30 itu udah kebanyakan, tapi 30 itu untuk investor institusional Mbak Friska, megang 30 udah Ya, nangis aja kita ya gitu. Nah, Nah, sebetulnya besar kecilnya portofolio juga tergantung dari besar kecilnya likuiditas kita. Kalau teman-teman investasinya 1 triliun misalnya ya bolehlah 30. Tapi kalau misalnya teman-teman ada di rentang 200 ke bawah atau 300 ke bawah gitu ya, sebetulnya 10 itu aja udah lumayan ya. Tapi kalau saya sendiri konsisten berdasarkan pengalaman saya sih Mbak Friska ya, kalau di angka sekitar 100 misalnya ya sampai 300 itu di angka 8 sih Mbak Friska. oh, oke, Itu oke. seperti itu. Kalau di bawah lagi ya mungkin lebih sedikit ya, Iya, 5 atau betul. 4 aja juga sudah oke kok teman-teman. Jadi kalau Benar. satu atau dua itu sering saya lihat nggak terlalu optimal sih Mm-mm. portofolionya. Kira-kira gitu sih Mbak Siap, Friska. siap. Jadi memang nantinya teman-teman itu kalau dari pengalamanku juga kita akan menyesuaikan tiring modal kita sih ya, tiring modal di sekian sampai sekian. Biasanya kita mampu kontrolnya di berapa emiten ya, mungkin 2 atau 3 dulu gitu Mas Rofi ya. Ntar kalau udah tiring modalnya naik lagi tadi di atas 100 sampai lebih bisa naikin lagi. Jadi memang tergantung nanti teman-teman seberapa besar nih nanti modalnya. Jadi nggak bisa disamakan yang punya 1T tadi benar mau punya 30 diversifikasi di 5 sektor, 30 saham juga nggak apa-apa karena modalnya tiringnya udah gede gitu. Nah, itu nanti Betul. tinggal disesuaikan. Oke, siap. Udah jelas Pak Ya. dosen. Nah,